Selamat malam, Oke, Afifi. selamat malam. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Oke, oke, Silakan. oke. Ayo, silakan, Bang. Oke, Mbak Mikana, ada yang ingin saya tanyakan. Itu posisi Yesus sekarang ada di mana, Mbak? Baik, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, Ya. di Kisah Para Rasul 1, ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Tuhan Yesus itu kembali ke kerajaan sorga ya. Kemudian juga di Markus 16 Oke, ya, ayat 19, sebentar dulu Bang. Kan kamu bertanya, sebentar saya jelaskan dulu firman Tuhan. Oke. Markus 16 ayat 19 ya, sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Elohim. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, sebentar ya teman-teman. Di sini Tuhan Yesus, dia terangkat naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Duduk di sebelah kanan Elohim itu jangan dimaknai itu ada dua oknum. Itu tidak bisa diartikan secara lahiriah bahwa ada Elohim, ada Tuhan Yesus duduk bersebelahan. Tidak ya, tapi itu adalah makna alegoris, di mana duduk maknanya adalah bertahta, sebelah kanan maknanya adalah keagungan, kehormatan, kekuatan. Jadi duduk di sebelah kanan artinya Tuhan Yesus kembali ke surga, ke kerajaan surganya. Dia bertahta dalam kerajaan surganya dengan segala keagungan, kekuatan, kehormatan, menunjukkan otoritas keilahian yang hakiki. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus itu sedang bertahta, ya, dia bertahta dalam kerajaan surganya sekarang dengan segala keagungan, kehormatan, kemuliaannya. Tetapi Tuhan harus berjanji kuasa Roh Kudusnya selalu menyertai kita sampai kepada hari zaman, sampai dia datang kembali menjemput kita kedua kali. Itu saudaraku. Oke, berarti Yesus itu sekarang ada di surga di sebelah kanannya Elohim. Sementara bagaimana dengan ayat Matius 16:19 ini? Bahwa yang memegang kunci surga itu adalah Petrus. Itu Yesus ke surga itu melalui apa kuncinya, sedangkan Petrus sendiri yang memegang kunci surga ini? Coba jelaskan. Ya. Buka Matius 16 nomor ke-19, dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Ini kunci ya. Kita garis bawahi kunci. Pintu apapun yang kau kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga. Dan pintu apapun yang kau buka di bumi ini akan terbuka juga di surga. Nah, bagaimana mungkin Yesus ada di surga sementara kuncinya ini dipegang oleh Petrus? Ini kunci apa yang dipegang oleh Yesus sehingga beliau bisa masuk surga? Terima kasih. Silakan. Oke, kita baca dulu Matius 16 ayat 18 sampai 19 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi ini maksudnya kunci surga itu bukan secara harfiah bahwa Petruslah yang memiliki kunci kerajaan surga sehingga Petrus yang menentukan siapa masuk surga siapa yang tidak gitu. Enggak ya. Maksudnya itu ya, kalau di dalam hukum Taurat, kalau pembacaan hukum Taurat itu kan ada imam yang berhak untuk membuka Taurat ini dan menutupnya gitu kan. Nah, seperti itu maknanya, simbolisnya, di mana Tuhan Yesus menyatakan bukan hanya kepada Rasul Petrus, sebenarnya kepada semua rasul-rasulnya, sehingga apa yang diikat oleh para rasul itu akan terikat di sorga, dan apa yang dilepaskan akan terlepas di sorga. Artinya Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada mereka
untuk mengikat apa yang ada di bumi ini dan melepaskan apa yang di bumi ini. Makanya Tuhan harus menjelaskan lagi di Yohanes 20 ya. Nih. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23 ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi para rasul itu ya, mereka diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Jikalau kita mengampuni dosa orang, ya dosanya terampuni juga. Karena Tuhan kan tadi sudah memberikan kunci kerajaan itu. Ya. Jadi anak-anak kepada semua anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, ya rasul-rasul. Makanya jelaskan di Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Makanya Alkitab itu nggak perlu kita tafsir, biarlah ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Jadi itu maksudnya, saudaraku. Oke, berarti di sini kunci di sini bukan berarti kunci secara harfiah, tetapi kunci bukan kunci secara kunci kayak kunci rumah begitu ya, bukan ya? Ya bukanlah. Tetapi kunci di sini adalah kebaikan-kebaikan begitu. Nah, ya ini tadi saya dijelaskan Yohanes 20. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, ya dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas akan terlepas di surga. Gitu. Jadi itu maksudnya. Oke. Sementara untuk kita-kita ini, Mbak, manusia biasa kayak Mbak, kayak saya, semualah. Itu untuk masuk ke surga itu kuncinya apa, Mbak? Apa saja kunci untuk kita kekal di dalam surga itu? Oke. Tuhan menyatakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ya. Kuncinya. Tuhan, ya kuncinya ya jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, karena Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan ketika Dia datang kembali, Dia akan membawa kita supaya di mana Tuhan berada kita pun berada, karena Tuhan berfirman, Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu mengenal juga diriku ya, aku ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, artinya saudaraku, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, nggak boleh gelisah, nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kita surga. Dia akan memasukkan kita ke surga karena Dia sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga. Kata Bapa di situ maksudnya kerajaan surga. Karena di ayat 1 sampai 6 sampai 5 itu membicarakan tentang surga ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke. Kalau itu, kepercayaan kita seperti itu bisa membawa kunci atau sebagai kunci kita masuknya ke surga. Bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Oke, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu maksudnya surga, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau jadikan Tuhan. Betul itu? Enggak ada Engkau jadikan Tuhan. Ya, jangan tambah-tambahi ayat kitab saudaraku ya. Jangan tambah-tambahi. Sorry, saya salah baca. Engkau telah yang Engkau utus gitu. Oke, saya lagi, dan inilah hidup yang kekal itu surga, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus atau orang yang diurapi yang telah jangan ditambah-tambah bang, jangan ditambah-tambah bang ya, jangan ditambah-tambah ayat Alkitab bang. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Nggak boleh bang, karena Tuhan Yesus berfirman ya di Wahyu 22, siapa yang menambahi dan mengurangi ayat Alkitab itu akan terkutuk, malah petaka terjadi pada dirimu kau tambah-tambah. Baca Alkitab, baca aja bang apa yang tertulis bang. Berarti jangan ditafsir ya, Betul. Nah itu tadi kunci yang dipegang oleh Petrus itu kunci apa? Ini kemana moderator ini yang tulis-tulisan apa ini di mute dulu, aduh. Kalau kita berdasarkan teks saja, berarti kunci yang dipegang oleh Petrus itu adalah kunci secara fisik, bukan kunci
yang berdasar kepada keimanan. Nah, oke, Mbak. Ini di Yohanes 17 ayat 3 ini adalah kunci masuk surga supaya kekal di surga, betul ya? Betul. Ya, betul Betul. sekali. Nah, makanya dengar ya, Bang. Oke. Jadi kalau saya baca ini di Yohanes 17 ayat 3, saya baca terjemahan ILT 3 ya. Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan Yeshua HaMasiah yang telah Engkau utus. Ya. Oke. Nah, dijelaskan lagi. Nih, makanya kita nggak usah tafsir, biar ayat yang ini dijawab lagi sama ayat yang lain. Dan dijelaskan di 1 Yohanes 5 ayat 20, siapa nama Elohim yang benar itu, yang di dalam dia ada hidup yang kekal, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan kita tahu bahwa pakai datanya murah di aplikasi GoPay, selalu ada harga murah. Download dah. Putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam putranya Yeshua HaMasiah. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Elohim yang benar dan hidup yang kekal itu siapa? Yeshua HaMasiah. Dijelaskan di 1 Yohanes 5 ayat 20. Makanya Tuhan Yesus berfirman ya di Yohanes, makanya udah bilang gak usah tafsir, biar ayat yang satu menjawab yang lain ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Jelas sekali. Sehingga Tuhan juga menyatakan dengan begitu jelas, Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Nah, kenapa Tuhan mengatakan dia adalah sang hidup? Karena di dalam dia ada hidup yang kekal. Dialah sang pemberi hidup kekal itu. Maka Yohanes 17 ayat 3, supaya kamu memiliki hidup yang kekal, harus mengenal Allah yang benar. Siapa namanya? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus di Yohanes 11 ayat 3 itu diutus, bukan berarti ada dua oknum utus mengutus. Karena Yesaya 63 ayat 9 menjelaskan, ya, dia bukanlah duta, bukan utusan, melainkan dia sendirilah yang datang menyelamatkan kita. Ini saya bacakan ayatnya ya. Yesaya 63 ayat 9. Dalam kesesakan dan dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menembus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman dahulu kala. Ya. Ayat 16-nya, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Siapa sang penebus? Yeshua HaMasiah. Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Digenapi di mana? Di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ayat Alkitab itu akan menjelaskan ayat yang lain, gak usah tafsir saudaraku. Nah, udah jelas? Oke, kalau begitu berarti seseorang yang sudah ditebus oleh Yesus itu tanpa melakukan kebaikan, dia akan tetap masuk surga, begitu? Oke. Dengar ya Bang, firman Tuhan itu saya bacakan, makanya udah aku bilang gak usah ditafsir, biar ayat yang lain jawab yang lain. Ini Ya, tafsir, oke. soalnya ini berbentrokan. Iya, nah bentrokan saudaraku ya, makanya dengar. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi semua manusia tidak ada yang benar ya. Bahkan kamu pikir kamu saleh, enggak, itu kamu seperti kain kotor ya. Makanya firman Tuhan yang tertulis di Efesus 2 ayat 8.
Dengarkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, buatan Elohim, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kenapa kita bisa selamat? Karena kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kita bisa masuk surga bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Makanya orang Kristen itu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan, meresponi kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Baik, kalau tadi yang dikatakan oleh Mbak Mikana itu adalah karunia atau kasih sayang Yesus terhadap manusia dan itu akan masuk surga, bagaimana dengan ayat yang ini, Mbak? Di Galatia 6, ya, karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Ini kan coba kita samakan dulu persepsi kita mengenai kontradiksi ini. Ini Galatia 6 ini berbenturan dengan yang dibacakan oleh Mbak Mikana tadi, bahwa karena karunia dan kasih sayang Yesus kita akan masuk surga. Dan ini Langsung bacakan bagaimana dengan ayat yang ini? Ya, bacakan ayatnya di mana, Bang? Oke, Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, betul sekali. Memikul tanggungannya sendiri. Dia berbuat dosa, berarti dia diserahkan ke dia sendiri. Dia berbuat baik, diserahkan ke dia sendiri. Baca dulu ayat sebelumnya, Bang. Ya. Sebab Terus kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Itu tentang pekerjaan, Bang. Pekerjaanmu ya pikul sendiri gitu loh, paham? Bukan pekerjaan tentang dosa ini? Di sini. Pekerjaan ini, Mbak. Setiap ayo. Nih, makanya baca dulu. Ini jangan tafsir, Mbak. Tadi kita sepakat ini tidak ada tafsir, ya. Mbak itu mengatakan pekerjaan itu menurut tafsir apa? Referensinya apa? Makanya kita baca selanjutnya, Bang. Ya, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itu tentang pengajaran firman Tuhan, gitu, pelayanan, paham nggak? Kalau karuniamu tentang, berarti kita kalau begitu, kalau ayat ini tidak dipakai, ini masih di dunia. Kalau ayat ini hanya di dunia, berarti kita berbuat kekejian, berbuat kebohongan itu akan tetap masuk surga. Kalau ayat ini berdasarkan ayat ini, Mbak mengatakan bahwa ayat ini tentang pekerjaan di dunia. Oke? Tetapi kalau ayat ini udah baca selanjutnya. Baca selanjutnya, ya. Oke, ayat 7 lagi. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kalau kamu menabur, kalau kamu menabur tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada penebusan, ya kamu binasa, karena firman Tuhan, ya, di Wahyu 21 ayat 6. Iya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunbun, orang-orang SUNDAL, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau selama hidupmu kamu menabur tidak percaya kepada penebusan, ya, kamu melakukan kejian, berarti apa yang kamu tabur? Kamu masuk neraka.
luar biasa kan firman Tuhan. Nah, kan tadi Haleluya. sudah dikatakan bahwa Yesus itu di situ kalau kita percaya dan iman kepada Yesus, maka kita ini akan masuk surga dengan karunia-Nya karena kita sudah beriman. Sekarang saya beriman kepada Yesus. Beriman percaya Yesus itu adalah begini begini begini, sementara kelakuan saya ini adalah pencuri. Apakah itu termasuk orang yang beriman? Sedangkan kita tadi itu iman. Sepakati dulu arti iman dulu nih, Mbak. Arti iman itu apa? Iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1 ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dari Tuhan Yesus? Pengharapan kekal, ya, keselamatan kekal, kehidupan kekal. Itulah iman Oke. yang sejati. Jadi iman yang sejati itu hanya ada dalam Tuhan Yesus karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal kepada umatnya. Oke. Berarti Nah. iman itu cuma Nah, kalau abang bilang, abang saya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi abang selalu melakukan kejian, perbuatan daging, abang penipu. Karena iman Nah, tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, berarti iman ini bukan hanya diyakinkan oleh hati kita, Mbak, tetapi harus dikerjakan juga oleh badan kita, harus diucapkan oleh mulut kita. Berarti 3 iman ini kategorinya. Yang pertama, yakinkan oleh hati kita Yesus itu A, B, C. Kemudian yang kedua, lisan kita harus berbicara, mengucapkan. Kemudian pekerjaan kita, badan kita yang melakukan. Oke, sepakat dengan itu iman? Oh alah Bang Afifi, iman Ya. itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan pengharapan. dari Tuhan Yesus? Keselamatan kekal, karena sudah terbukti dia pemberi hidup kekal, ya, keselamatan kekal. Oke. Sebentar dulu Bang, bentar ya. Makanya siap. kamu baca Alkitab itu harus komprehensif. Nah, di Efesus 2 tadi ayat 7 sampai 10 Bang, ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia keselamatan. Makanya mute dulu agak berisik ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia keselamatan. Itu bukan Yesus. usaha kita, itu bukan karena kekuatan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di ayat 10 kan, Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalam Dia. Nah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan itu kan kudus. Makanya Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan kita manusia yang sudah ditebus nih, ya. Sudah ditebus Tuhan. Maka kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kamu melakukan perbuatan daging di Galatia 5 ayat 18 sampai 21, ya, kamu tidak akan pernah masuk kerajaan surga dan kamu adalah penipu. Kamu gak pernah beriman kepada Tuhan Yesus. Kamu gak pernah sungguh-sungguh percaya. Karena orang-orang yang percaya itu buktinya apa? Ya, dia menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Apa itu buah-buah roh? Hidup dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kelemah lembutan dan pengendalian diri. Gitu. Jadi kalau kita itu sudah orang-orang yang ditebus, makanya kita menjadi manusia baru. Efesus 4 ya. Efesus 4 itu kita manusia baru. Kalau dahulu kamu suka tukang curi, ya kan? Setelah kamu percaya kepada Tuhan, jangan mencuri lagi. Kalau kamu suka dulu kawin sana sini, ya kan, menyimpan banyak perempuan, setelah dalam Tuhan Yesus tinggalkan semua itu, setialah kepada satu pasangan. Nah, itu yang benar. Karena Alkitab itu sempurna. Ayat yang satu akan menjawab yang lain. Makanya baca Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kita manusia baru. Yang dulu kita manusia lama kita kan belum percaya nih, kita suka mencuri, kita suka merampok, kita suka berdusta dan sebagainya. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu apa? Efesus 4 ayat 17 sampai 32 ya. Kalau dahulu kamu suka mengucapkan kata-kata kotor, suka mencuri, jangan lagi mencuri ya. Ini saya bacakan dulu intinya ya, Efesus 4 ayat 29. Saya baca ayat 1 ayat dulu ya. Ayat 29 sampai 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kemudian juga ini Efesus 4 ayat yang 26 sampai 28 ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Nah, artinya kalau kamu dulu suka mencuri, jangan mencuri, Bang.
Kalau kamu suka merampok dulu sebelum dalam Tuhan Yesus, jangan lagi. Pokoknya tinggalkan manusia lamamu. Jadilah manusia baru dalam Tuhan Yesus, karena kita adalah orang-orang yang ditebus, hidup dalam kasih karunia keselamatan. Sudah paham, Bang? Sangat jelas sekali Alkitab itu yang dijelaskan oleh Mbak Mikana itu sesuai dengan Galatia 6 ayat 5, bahwa yang menanggung dosa itu adalah masing-masing. Nah, nggak ada di situ menanggung, Bang. Jangan ditambah-tambah ayat kita, Bang. Nggak ada di situ. Dosa ditanggung masing-masing, nggak ada, Bang. Ya. Oke, makanya nggak boleh, Bang. Galatia 6 ayat 5 tidak ada tertulis yang menanggung dosa masing-masing, itu nggak ada. Sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, gitu loh. Nah, oke. Jangan tambah-tambah ayat Alkitab. Oke, kita tidak tambah-tambah ya. Karena setiap orang akan menghadap Allah. Menghadap Allah ini bukan di dunia, Mbak. Bener nggak? Sepakat nggak? Betul. Menghadap. Oke, sepakat ya. Bentar dulu. Bentar dulu, Mbak. Enggak, sebentar. Gini, ya. Betul. Dosa masing-masing itu kita akan pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Makanya di Wahyu 20:11-15. Makanya kalau kamu menabur, udah saya bilang tadi ya, kalau kamu menabur tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang kamu tabur? Kebinasaan. Betul, ya? Cocok itu. Berarti kalau kamu tidak percaya, dosa itu berbentrokan dengan ini. Bukan, gini, kamu gak paham. Kalau kamu menabur tidak percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, apa yang akan kamu tabur? Kebinasaan. Makanya Wahyu 21 ayat 8 ya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang pengecut, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia akan masuk ke neraka. Tadi kamu bilang apa? Kan penebusan Kristus. Kalau kamu menabur tidak percaya kepada keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, maka kalau kamu menabur ya artinya tidak percaya ya. Jadi kamu menuai apa? Menuai kebinasaan. Menuai kebinasaan artinya kita masuk neraka. Kalau kamu tidak percaya, di mana penebusan ini? Kita sudah percaya. Di mana penebusan dosanya? Kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Oke, misalnya percaya nih. Nggak ada pakai misal-misal. Oke, percaya. Tapi ini menjamin masuk surga. Sementara berbentrokan dengan Galatia 6 ayat 5 yang ditabur oleh kita masing-masing. Gimana sih? Gimana, Bang? Bentar dulu, Bang. Bentar. Gini, kenapa dia nggak paham-paham ya? Gini, kamu kan tertulis firman Tuhan Galatia 6 ayat 7. Janganlah sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nah, kalau selama hidupmu kamu menabur, tidak mau percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, ya, apa yang akan kamu tuai? Kebinasaan. Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang yang tidak percaya apa? Tidak percaya kepada penebusan Kristus, itu akan binasa. Paham? Makanya di Wahyu 20:11-15, ini dengar ya firman Tuhan, ini nanti di akhir zaman, hari kiamat, ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ini kiamat, ya. Bumi sudah hancur. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, Tuhan Yesus berfirman lagi nih, Wahyu 2 ayat 10, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kita harus setia sampai mati kepada Tuhan Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh, jangan bimbang, jangan ragu. Lengkap sekali Alkitab itu. Makanya betul kalau kamu itu ya menabur tidak mau percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, maka kamu akan menuai kebinasaan. Oke, Mbak, jangan terlalu panjang ini bertanya dan menjawabnya. Saya butuh jawaban saja ya. Oke. Berarti ayat 5 Galatia 6 ini
berlaku untuk orang-orang yang menabur kejelekan akan dibalas dengan kebinasaan. Betul? Orang-orang yang berbuat baik akan ditabur dengan kebaikan, yaitu surga. Betul? Oke, betul. Tidak. Bang, Loh. ingat, bentar. Enggak seperti itu tadi. Tadi saya bilang kalau ayatnya kamu seperti itu, Bang. Loh. Mbak, kita jangan ke ayat yang lain dulu. Ini Nggak selesaikan ada ayat di situ. satu-satu, Kalau Mbak. kamu menabur kebaikan, kamu akan apa surga? Di mana tertulis Enggak seperti itu? ada, memang tidak ada. Ya kalau tidak ada, kenapa kamu tambah-tambah? Karena kalau nggak bisa, tidak ingat seperti firman itu. Tuhan di Wahyu 22. Bentar. Stop. Siapa yang menambah dan mengurangi firman Tuhan akan terkutuk. Mbak selama ini berbicara tadi itu, walaupun Nggak ada saya kepada ayat-ayat tambah-tambah. yang lain, walaupun nggak ada ayat, kan Mana Mbak saya tadi bacakan berdasarkan dalil loh. bukan masalah Kamu yang menambahkan. nambah-nambah. Enggak, bukan Pergilah dan masalah jangan menambahkan. berbuat dosa lagi ya, jangan ada. Di mana tertulis di dalam Alkitab, kalau kamu menabur kebaikan kamu dapat surga? Mana ayatnya? Mbak tadi mengatakan seperti itu. Nah, ada Penjelasan. seperti yang saya bilang, kalau kamu menabur tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu menuai kebinasaan sesuai dengan Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang yang tidak percaya. Loh, memang betul. Wahyu 21 ayat 8. Seperti itu enggak kata-katanya? Saya baca ya. Orang-orang penakut nih. Saya tunjukkan. Kan saya sudah bilang, kalau kamu menabur tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu menuai kebinasaan. Oke. Ini ayatnya. Nih, nah, ayat itu, berarti ayat itu tidak sesuai dengan ayat penebusan dosa. Karena kita masih bentar. Wahyu 21 ayat 8 dan saya tambah ya. Nih, Wahyu 21 ayat 8, ini ayatnya, ini yang saya tanda ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang keji. Nah, baca sendiri ya, orang-orang pembumbun dan sebagainya. Dia dicampakkan ke dalam neraka selama-lamanya di situ. Stop sampai di situ, Mbak ya. Nggak ada ku tambah-tambah. Kau yang nambah-nambah firman Tuhan. Jadi kalau kau tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan binasa. Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Tuhan menyatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Yohanes 6 ayat 40, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya, kamu binasa, kamu menuai kebinasaan. Udah itu aja ya, terima kasih. Udah cukup Bang, God bless you. Ya, supaya nggak bertambah dosamu. Jangan tambah-tambah ayat Alkitab Bang ya. Nggak ada tertulis dalam Alkitab Galatia 6 ya. Kalau menabur kebaikan dapat surga, enggak ya. Kalau kamu menabur percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu baru masuk surga Bang. Itu ayatnya. Itu di Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kamu tambah-tambah ayat, nggak ada itu. Untuk bisa masuk surga itu hanya kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan di atas kayu salib Bang ya. Kalau kamu nggak percaya itu kamu binasa. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Betul, kalau kamu menabur tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, kamu akan binasa. Wahyu 21 ayat 8 ya. Orang-orang yang tidak percaya, dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Orang-orang yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, Wahyu 20, kamu akan campakkan ke dalam neraka. Kata Tuhan Yesus, supaya kamu memiliki hidup yang kekal, diberikan karunia kehidupan, Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Jadi sangat lengkap Alkitab itu. Abang yang nambah-nambah, saya nggak ada nambah-nambah loh. Nggak ada saya tambah-tambah ya, abang yang nambah-nambah ayat Alkitab. Karena orang-orang yang tidak percaya tetap berada di bawah hukuman. Wahyu Yohanes 3 ayat 18. Semua manusia diselamatkan karena kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Tanpa penebusan Kristus di atas kayu salib, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Ya, selamat malam Supri. Ya, selamat malam Ibu. Ya, silakan buka kamera saudaraku.